Ta'ala tetap jadi amal, Allah terima. Dan meninggal nggak ditanya sudah berapa orang yang udah kamu solehin, ya diri sendiri juga belum tentu soleh, ya maka ya sudah tinggal sampein. Cuman ya memang cara kami sejauh ini nyampein ya ibarat kayak koruptor juga udah tau lah bahwa korupsi itu tidak baik, tapi tetap ada yang ngelakuin. Ada, ya udah nggak usah diteriak-teriakin neraka kamu haram kamu, nggak, ajak duduk aja ngobrol baik-baik, apa tuh yang didapat, ya kan secara logika juga itu nggak sih Bim ada judi online itu orang yang bikin ahli IT juga pasti, ya, dan nanti ada yang ngagenin dan segala macam. Dan selagi yang bikin manusia, kalau dia judulnya yang bikin masih manusia itu sama-sama punya hasrat, sama-sama punya keserakahan, sama-sama punya orang yang dia sayang yang pengen dia kasih makan, sama-sama punya kebutuhan. Apakah kita benar-benar serius berpikir bahwa orang yang bikin tulus penuh cinta dan kasih sayang pengen bagi-bagi kepada semua orang pemainnya? Mustahil. Nah, kalau dari awal mereka niatnya pengen kayak gitu, yang mereka bangun lembaga zakat infak sodako, ya, bukan judi, ya. Jangan kan gitulah, mesin capit boneka tahu Pak? Terus silakan cobain beli mesinnya, nanti ditanya sama teknisinya, ini mau di putaran keberapa Pak? Hah? Gimana maksudnya? Iya, kalau contoh kita milih di putaran ke-10, nanti di putaran ke-10 dia nyapitnya lebih kenceng. Coba kalau nyapitnya selalu kenceng, tekor tuh Pak, habis semua bonekanya. Ya itu diakalin, apalagi digital gitu. Ya cuman gitu ya, dari 10 orang 8 kalah 2 menang. Manusia itu punya salah satu sifat kepedean yang dia ngerasa pasti saya sih 2 orang tersebut. Nah itu dia so tahu ya. Coba lihat ya, giveaway yang komen puluhan ribu orang, yang menang 1 tetap pada ikut nggak? Nah itu dia ya. Emang awalnya dari duit yang cuma-cuma, besok udah gajian lagi, ini masih ada sisa 200.000, bisa kali jadi 20 juta ya. Akhirnya nyobain, duit receh habis juga nggak kerasa gitu ya, emang besok udah gajian lagi, tapi dengan memori pernah menang, bulan depannya pengen nyoba lagi, habis jebret, aduh kalah 200, tenang besok gajian, tapi kan dulu pernah menang gede, dorong lah pas setelah gajian gope sekalian, tuh kalah, kan tinggal taruhan 1 juta, berarti bakal balik lagi kebalikan, 1 jutanya kalah lagi, saya tinggal main 2 juta, hanya butuh 1 kali kemenangan, balik lagi. Kalah 2 juta, berarti tinggal taruhan 4 juta. 1 kali kemenangan, ini akan balik lagi. Akhirnya 4 juta kalah, waduh 8 juta, gaji udah habis. Pinjem motor teman, bilang pengen ke warteg, tinggal kita gade. Karena hanya butuh 1 kali ternyata kalah lagi. Coba, di saat titik itu, buntu, apa lagi yang bisa saya lakukan untuk dapat 16 juta secepat itu? Ya. Coba nabung lagi, cobain, lama ya. Di saat itu di bandar sudah tahu, algoritma sudah disetting agar orang bandar udah tahu, kalau udah nyampe di titik itu, dia sudah nyampe di titik akan ngelakuin segala macam cara untuk terus naruh duit di situ. Kira bisa cuma 500.000, 1 juta, atau paling beli sepatu ya, atau beli jajanan, sisanya habis lagi. Kalau kalah, yang tadi kemarin menang 20 juta, ternyata habis lagi 17 juta. Dari awal kan uangnya emang nggak ada. Les, saya udah terus. Ya, dari awal juga uangnya bukan punya saya dari bandara. Kan nggak apa ya, berarti kemarin cuma menang 3 juta, bukan 20 juta. Itu gitu terus. Ya, kesuksesan terbesar seorang penjudi bukan ketika menang, tapi ketika berhasil berhenti. Dan pilihannya tetap cuma 2. Berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Udah itu aja. Sama udah, tinggal pilih pengen yang mana ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya berarti pada selalu menang ya. Algoritmanya gitu ya. Iya. Seperti itu. Pemainnya menang. Menang kalau lagi dikasih. Ya. Putarannya ada ya, settingan putaran. Itu aja. Tetap aja nggak akan ngalahin settingan Allah. Iya. Ya, gitu ya Mas ya. Jadi anak kecil masih bisa dipujuk gitu ya. Kalau yang tadi udah sekian juta, itu mah bisa dipujuk doain aja. Karena memang ada sebagian orang yang harus bisa jadi benarnya dengan cara ya pengen dia easy way atau udah hard way. Kadang ada orang yang lebih suka dikeprek dulu baru akhirnya gitu. Nggak sedikit ya. Yang tapi toh alhamdulillah kalaupun akhirnya ujung-ujungnya nyari Allah juga, meskipun dengan cara yang pahit, ada yang bangkrut dulu, ada yang habis-habisan dulu, banyak utang dulu.
nggak sedikit, ada yang sedikit cerita ya, dia main judinya kalahnya 1 hari, utang yang harus dia lunasi selesainya itu 20 tahun ada. Dikejar-kejar, dia udah nyampe gimana coba, udah dia tahu dia harus berhenti ya, tapi demi Allah saya pasti akan bayar selagi masih hidup, saya cari nanti kalau uangnya udah ada, saya cari kepada kamu, saya pasti bayar ya. Nggak bisa lu kudu bayar, sekarang ada duit silakan, saya mau diapain aja, mau bunuh saya nih, pisaunya saya sediain, mau saya taruh di tangannya silakan ya, tapi saya mati saya nggak akan bisa bayar utang kamu berarti, tapi demi Allah saya nggak akan kabur, tapi saya pasti bayar, tapi demi Allah saya nggak akan kabur, tapi saya pasti bayar 5 juta ya. Ada yang dengan cara kayak gitu dan akhirnya baru cerita selesai lunas dengan semua perhutangan itu perlu waktu 20 tahun, kalah judinya cuma beberapa hari, tapi selesai itu, tinggal nerusin taubatnya, dan dalam proses 20 tahun itu dia udah jadi orang yang mulai ngapalin Quran, mulai kenal Islam dan yang lain-lain. Nggak apa-apa, bismillah. Kalau Allah emang udah benci sama kita, mudah Allah matiin kita waktu lagi maksiat, kita masih hidup berarti Allah masih nunggu, masih kasih kesempatan. Jadi daripada dikejar lagi, masuk lagi, nyemplung lagi, enggak jadi kebaikan ya. Allahu a'lam bishawab. Dari awatnya mungkin, atau ada nih kesan? Ada yang awat. Belum ada. Taunya pengen foto kan. Ada itu, nggak kata, cuma nggak kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau tanya istilah dari istighfar, kan kita kadang suka terlena gitu ya dengan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Nah, supaya kita tahu batasan agar tidak menjadi salah satu orang yang istighfar, itu bagaimana? Baik, bismillah. Terima kasih, jazakillahu khairan. Istidraj ya, insyaallah. Ini salah satu bentuk hukuman sebetulnya. Dalam bentuk ya udah dikasih segala macam yang dia suka, dan Allah ibaratnya udah nggak peduli, sonolah. Ibarat kalau kita udah muak sama seseorang ya, nggak bisa diituin, nggak bisa digimana-gimanain lagi. Emang udah tujuannya kamu pengen hancurin hidup kamu nih, udah bawa pulang nih duit nih, beli lagi aja narkoba sana sampai matilah, udahlah gitu. Sok enggak, silakan. Kalau sama orang kayak gitu ya biasanya ya. Allah juga bisa gituin orang kalau mau ya. Nah, cuman apa bedanya kalau misalkan yang ini kita dapat duit nih, ya Allah ini teh istidraj ya, dan saya teh sholat masih bolong-bolong ya, itu juga sering lupa rokaat, istighfar kurang, sedekah diirit-irit, tapi kok dapat nikmat dunia terus berkelimpahan, apalagi kalau sambil maksiat ya, terus menerus ngelakuin yang Allah nggak suka, tapi tetap dapat dunia biasanya. Ya, dunia yang dia suka. Apa bedanya? Bedanya satu, biasanya kalau dalam bentuk uang ya. Kalau itu uangnya dalam bentuk istidraj, susah dipakai buat jadi kebaikan biasanya. Ya. Sampai ada kejadian yang nyampe Allah tuh benar-benar gak mau terima. Ketika dia sadar ini uangnya bakal dihisap bagi dirinya, dan dia tahu ini harus disalurkan sesegera mungkin. Nyampe ada dapat cerita orang ini dia ke lampu merah, biasa banyak yang minta, nggak ada yang minta-minta. Dia masuk ke masjid, biasanya ada kotak amalnya, sekarang lagi pada digembokin semua. Sampai ada orang ini dia masuk ke panti asuhan, nyalurin duitnya cash, silakan diterima. Udah kebanyakan, kami takut nggak amanah, punten nanti lain kali waktu aja. Nangis tuh orang di depan panti, ya Allah, engkau segitu nggak pengennya menerima amalanku ini ya. Dipersulit untuk beramal ya, pengen beramal teh berat gitu ya, sampai ada yang sampai istilahnya kayak tadi itu nggak dipersulit dan tidak diterima ya. Kayak istilah gimana cara mencegahnya, berarti ya, maka setiap kali jadikan alat untuk tambah dekat sama Allah. Dapat misalkan dalam bentuknya duit nih, tiba-tiba dapat bonus dari si bos 10 juta, istidraj bukan ya, ayo udah sedekahin ya. Nggak semuanya, silakan ya, yang wajib aja kan kalau nanti zakat mal cuma 2,5%, sok silakan sebagiannya, mau berapa persennya silakan. Kalau ternyata masih bisa mudah, ya udah bismillah ya.
Dan juga ya, jangan dipakai, karena kalau duit dari istidraj biasanya mudahnya atau yang udah-udahnya selalu kepakainya buat yang Allah nggak suka lagi. Makanya coba lihat orang menang judi, larinya kemana biasa? Ke judi lagi. Atau kalau tinggalnya dulu di tempat kami sana, karena memang tempat hiburan di sana cuma 3 ya. Kalau cempilannya cuma 3. Kalau duit nggak habis diporotin seksi dancer, habis ke meja judi, atau habis sama narkoba. Ya. Jadi kalau udah dapat menang judi, pilihannya cuma ketiga itu, ke meja judi lagi, atau habis ke perempuan, atau habis ke obat-obatan. Oh berat tuh buat untuk nyari pengen ngasih ke orang atau gimana, pengen berbagi, nggak bisa. Ya. Kitanya juga nggak ada keinginan ke arah sana. Nah itu biasanya seperti itu ya. Cara nyikapinnya ya udah, pokoknya setiap kali terima sesuatu yang kita pikirin adalah gimana caranya ini jadi jalan saya tambah dekat sama Allah. Kalau ternyata masih bisa, masih mudah, ya udah bismillah. Nah toh tadi kan semua itu baru jadi nikmat kapan? Kalau bikin kita tambah dekat sama Allah ya. Motor hilang bisa jadi nikmat kok, bisa kalau gara-gara motor hilang tambah dekat sama Allah ya. Apalagi sambil ditangisi Allah, selama ini motor lebih sering dipakai ke tempat maksiat daripada ke masjid. Gara-gara motornya hilang jadi dia lebih sering ke masjid, dan yang dekat masjid soalnya ya. So, ya udah nanti pertolongan. Dapat uang banyak, dia tahu akhirnya tidak digunakan untuk jadi tambah jauh kepada Allah, tapi tambah dekat kepada Allah, ya udah baru jadi nikmat ya. Kayak digituin aja, bismillah ya Allah. Baik, mohon ridhonya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Allah tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi kantor ini, tempat kami bekerja ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan yang kami terima selama bekerja di sini jadi rezeki yang Kau berkahi ya Allah. Jadikan lelah kami, energi kami, semua yang telah kami korbankan jadi amalan yang Kau terima ya Allah. Ya Allah, terima amalan kami dan amalan orang tua kami ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi birrul walidain dan pahala jariah bagi mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Istiqomahkan kami, kumpulkan kami dalam ketaatan, dan kumpulkan kami juga kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah. Hafidhullah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli miladunka dzurriyyah. Amin dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Jika ada kebaikan pasti dari Allah, jika ada keburukan datang dari diri ini, tolong dimaafkan dan dinasehati ya. Jika ada kebaikan, kita terus bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.